Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhyiddin. Saya mahasiswa semester 6 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Saya akan membahas tentang analisis SWOT dan strategi bisnis Haro Coffee Indonesia. Analisis SWOT. Analisis SWOT apa sih? Analisis SWOT adalah analisis yang didasarkan atas perbandingan antara strength dan weakness di internal perusahaan dengan opportunities, peluang, dan threat atau ancaman di eksternal perusahaan. Dengan dasar analisis inilah maka perusahaan membuat strategi bisnis untuk kesuksesan bisnisnya. Uh, Analisis SWOT ini sangat berpengaruh untuk perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, di sini kita ambil contoh sebagai Haro Coffee. Haro Coffee adalah perusahaan yang bergerak di bidang kafe, minuman kopi, di mana nama Haro ini berasal dari bahasa Jepang yang berarti lingkaran malaikat. Arti tersebut memiliki filosofi bahwa kopi Haro membawa hal yang baik untuk yang mengonsumsinya. Apabila seseorang meminum kopi Haro, maka orang tersebut akan memiliki aura yang baik. Hal ini dikarenakan kopi memiliki kafein yang membawa orang tenang bagi yang menikmatinya. Ya, Haro Coffee ini mempunyai kekuatan, di mana kekuatan Haro adalah Haro memiliki ditempatkan di lokasi yang strategis. Nah, di mana Haro sering kita lihat berada di daerah-daerah yang dekat dengan perkantoran. Terus Haro memiliki pelanggan setia di berbagai kalangan karena harganya yang murah, terus memiliki banyak variasi menu dan rasa, memiliki produk dengan harga yang terjangkau, menyediakan tempat yang nyaman di setiap outlet, terus terdapat wifi di setiap outlet, desain outlet yang modern di mana zaman-zaman sekarang nih banyak orang yang pengennya nikmatin kopi, nggak cuma nikmatin kopi, tapi juga bisa selfie-selfie dia. Gitu. Terus banyak wadah produk yang ramah lingkungan, menghasilkan produk dengan rasa yang sesuai minat pasar. Itu strength-nya. Terus kita punya weakness atau kelemahan. Kelemahannya adalah karyawan Haro yang terkadang kurang ramah ketika pengunjung ramai. Ya karena ramai jadi dia capek, terus jadi nggak harusnya ada greeting, tapi dia nggak pakai greeting atau kayak gitu. Terus modal yang relatif kecil, kurangnya alat yang canggih dalam menyajikan produk, terus brand yang masih kurang terkenal dibandingkan kopi-kopi lain kayak Janji Jiwa, Kenangan, dan lain-lain. Ya, threat, ancaman. Banyaknya pesaing dalam bidang usaha sejenis, terus semakin meningkatnya besaran tarif sewa mall yang tidak dapat diimbangi dengan kenaikan harga produk, harga bahan baku yang semakin meningkat, terus kondisi ekonomi yang kurang stabil, terjadinya wadah wabah penyakit dan yang sangat mempengaruhi penjualan kayak sekarang nih, wabah corona ya kan. Dimana susah penjualan, orang-orang pada nggak keluar ya kan. Jadi curhat gue. Ya gitu dah. Ya, opportunities atau peluang. Peluangnya apa? Ya kan? Peluangnya tingkat konsumerisme yang tinggi atas produk kopi di Indonesia. Terus berdasarkan data statistik, produk kopi masih menjadi bisnis yang menguntungkan pada 10 tahun ke depan. Terus perilaku masyarakat Indonesia yang suka berkumpul menjadikan kafe sebagai sarana untuk nongkrong. Segmentasi pasar yang luas karena pasar Indonesia tuh nggak cuman orang yang kantoran yang beli kopi, tapi orang yang nongkrong-nongkrong, ya kan? Kayak anak yang usia 15 tahun ke atas, lagi ngerjain tugas, nah dia bisa. Jadi pasarnya luas, nggak cuman orang kantor atau anak kecil, terus orang tua. Nah, dari SWOT ini kita dapat menyimpulkan strategi bisnis apa yang akan kita ambil untuk kedepannya. Jika
di sini kita lihat strateginya yang akan kita ambil, yaitu yang pertama adalah mempromosikan dan menawarkan tempat yang nyaman kepada pelanggan. Kita akan membuat suatu promosi di mana itu kita akan membuat iklan. Iklan itu akan lebih mengekspos tentang tempat kita yang nyaman, ya kan, kepada tempat kita yang nyaman, terus tempat kita yang bisa buat nongkrong gitu, foto-foto. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak mudanya, itu kalau nongkrong ya pasti foto. Nah, ketika foto dia masukin ke IG. Nah, itu juga akan menjadikan brand kita tuh lebih terkenal. Terus membuat campaign terkait produk kopi kita yang sehat dan ramah lingkungan, ya kan? Karena kopi Haro itu terbuat dari ya buah-buah sehat, ya, buah-buah segar yang kita campur dengan kopi. Terus kita bikin lagi strategi dengan mengadakan member. Ya, jadi ketika orang beli Haro, kita kasih kartu member. Nah, setiap orang kan jadi kita kenal nih sama pelanggan, dan pelanggan itu merasa, oh, kita tuh dihargai gitu. Karena ya zaman-zaman sekarang di mana kita itu cara em, untuk me, apa sih namanya? Apa ya? Untuk melayani pelanggan itu, terus bagaimana setelah after kita service itu berdampak sekali terhadap penjualan. Dari situ, kalau dari ancaman dan kekuatan kita akan membuat strategi tentang, ya, kita akan membuat produk yang memiliki cita rasa yang berbeda dari kompetitor lain. Karena banyak karena banyak banget pesaing di dunia usaha kopi ini, kafe ini, maka kita akan mencoba untuk membuat satu produk yang dimana beda sama yang lain. Karena kalau kita produknya sama dengan harga yang mungkin lebih murah, tapi harganya enggak, itu mungkin kita juga bisa kalah. Makanya kita harus cari produk yang baru, mempromosikannya, terus dengan rasa yang berbeda. Nah, maka mungkin akan lebih terkenal karena kita lebih mencari tentang exposure dari para konsumen kita. Terus merancang harga produk produksi yang sesuai dengan besaran tarif sewa dan harga bahan baku, sehingga perusahaan tetap memiliki keuntungan. Nah, ini dengan cara ini kita merancang nih harga pokok produksinya. Ya, kita bisa kerjasama dengan beberapa pihak. Salah satunya adalah vendor-vendor ya, seperti Sukanda, ya kan, di susu. Nah, kita mencoba untuk join bersama-sama untuk membangun. Nah, apa sih? Pasti kan kalau kita mau bikin itu kita harus ada yang namanya timbal balik dari perusahaan itu. Nah, kita bisa beli dia dengan harga yang mungkin lebih kecil, atau kita akan ngambil dia tapi kita bawa juga nama dia di susu itu gitu. Terus dari peluang dan kelemahan kita emang punya banyak kelemahan yang kita, yaitu yang kurang ramah. Itu kita bisa uh, melakukan penyediaan pelatihan, ya kan, penyediaan pelatihan, terus membuat KPI tentang karyawan tersebut. Terus untuk kelemahan dan ancaman, ya, tetap kita akan melakukan branding dengan memanfaatkan media sosial. Karena media sosial sekarang kita tahu jangkauannya lebih luas daripada kita cuman iklan di TV dan sebagainya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.